Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Benny Kaharman membujuk Ubaidillah Badrun melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Ubaidillah Badrun sebelum melaporkan Gibran dan Kaisang kepada KPK terkait masalah perkara korupsi. Saat itu Benny Kaharman menyatakan kepada Ubaidillah Badrun, laporkan saja, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, dan nanti akan dibilang orang sebagai pahlawan untuk menegakkan hukum atau menegakkan keadilan di negara Indonesia ini. Atas bujukan Benny Kaharman, lalu Ubaidillah Badrun dengan data yang tidak akurat, hanya berdasarkan dugaan, tidak berbasis data dan fakta, hanya dilandasi kebencian, lalu Ubaidillah Badrun melaporkan kasus korupsi Gibran dan Kaisang kepada KPK dengan alasan hanya pedagang martabak dan pisang goreng bisa meminjam uang 98 miliar, suatu hal yang tidak mungkin. Diduga uang 98 miliar uang bapaknya, Joko Widodo, dari hasil yang tidak baik. Perbuatan laporan dan pengaduan termasuk hak Ubaidillah Badrun. Masalah melaporkan sesuatu itu melaporkan dan mengadukan seseorang kepada orang lain itu hak setiap orang warga negara Indonesia. Maka hal itu termasuk juga hak Ubaidillah Badrun dan haknya juga yang lainnya setiap orang. Haknya itu hanya saja perbuatan laporan pengaduan termasuk hak Ubaidillah Badrun haknya, tetapi kalau tidak cukup bukti, hanya Ubaidillah dan Benny Kaharman bisa dihukum. Nah, itu resikonya. Kita melaporkan orang bisa, kalau tidak cukup buktinya, akibatnya si pelapor bisa jadi terhukum, dituntut nanti pencemaran nama baik dan dihukum oleh hakim. Jadi kedua-duanya memperoleh punya akibat masing-masing dan tidak sepihak. Kedua-duanya punya akibat. Maka dalam mengajukan melaporkan seseorang itu perlu hati-hati, tidak sembarangan. Kalau kita melaporkan seseorang kepada KPK harus benar-benar kuat alat buktinya dan juga berdasarkan fakta dan data bahwa orang itu melakukan perbuatan korupsi, baru dilaporkan kepada KPK. Jangan hanya berdasarkan dugaan-dugaan semata, perkiraan dan dugaan-dugaan itu saja dan dasar kebencian. Itu tidak boleh melaporkan seseorang kepada KPK yang berbentuk nanti akibatnya kalau tidak terbukti dia sendiri nanti bisa dituntut balik melakukan pencemaran nama baik yang ancaman hukumannya sampai 9 bulan dan juga dapat diterapkan undang-undang ITE yang ancam hukumannya selama 6 tahun. Perbuatan Benny Kaharman dan Ubaidillah Badrun merupakan perbuatan kejahatan melakukan pencemaran nama baik, melanggar pasal 310 KUHP yang ancamannya hukumannya 9 bulan dan dapat dikenakan undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun. Posisi hukum Benny Kaharman dan Ubaidillah yaitu posisi Benny Kaharman sebagai pembujuk atau menyuruh melakukan, sedangkan Ubaidillah Badrun posisinya sebagai pelaksana yang melakukan atau melaporkan Gibran dan Kaisang kepada KPK. Dalam menuntut kedua-duanya, Benny Kaharman dan Ubaidillah Badrun disebut turut serta berdasarkan pasal 55 KUHP. Polisi segera menangkap Benny Kaharman, kader Partai Demokrat, bersama Ubaidillah Badrun, seorang dosen Universitas Negeri Jakarta yang tidak pantas dia melakukan demikian.
yang harus ditangkap polisi karena mereka melakukan pencemaran nama baik. Nama baik di sini, nama baik adalah nama baik Gibran dan Kaesang. Jadi harapan saya, Benny Kaharman jangan ikut mencampuri perkara orang lain, berakibat bisa ikut dihukum. Dan juga ada saya lihat permasalahan ini, di mana hanya berdasarkan keterangan biasa saja tanpa alat bukti yang kuat dan hanya duga-dugaan saja melaporkan Kaesang dan Raka Bumi ke Kaesang dan juga Raka Bumi ke KPK yang nanti padahal alat buktinya tidak kuat, hanya alasannya katanya hanya alasan Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaesang, hanya tidak mungkin katanya seorang pedagang martabak dan pisang goreng bisa meminjam uang 98 miliar tersebut, dan itu diduga uangnya Presiden Joko Widodo saja ini, dan yang dilakukan dari hasil perbuatan yang tidak terpuji. Itulah tuduhannya tersebut. Sehingga kalau tuduhan daripada Ubaidillah tersebut tidak terbukti, maka Ubaidillah bersama Benny Kaharman dapat dituntut melakukan perbuatan kejahatan, merusak nama baik orang lain, sehingga dapat diancam hukumannya selama 9 bulan dan dapat dituntut selama 6 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE. Sehingga dalam hal ini posisi Benny Kaharman adalah sebagai pembujuk atau menyuruh melakukan, sedangkan Ubaidillah posisinya sebagai pelaksana melaporkan Gibran dan Kaesang kepada KPK. Maka dalam menuntut keduanya, Benny Kaharman dan Ubaidillah Banu disebut turut serta berdasarkan pasal 55 KUHP. Jadi harapan saya polisi segera menangkap dan menahan Benny Kaharman dan Ubaidillah Badun dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.